Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin habibina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi waqtada bisunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebajikan yang insyaallah kita berharap agar ini semua bisa menjadi penambah beratnya timbangan kebaikan kita nanti di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Jadi hakikatnya adalah dunia tempat kita tinggal ini adalah tempat kita seluruhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain terkhusus kepada orang-orang yang beriman, Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna hum la laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan bahwa kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji.
Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian, agar Allah mengetahui, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, mana orang-orang yang imannya itu tulus, imannya jujur, dan mana orang-orang yang berdusta. Jamaah sekalian yang berbahagia, dari 2 ayat ini, dari 3 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman bahwa dunia adalah tempat kita diuji. Khususnya bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka mengatakan amanna, maka pengakuan tersebut pun mesti diuji. Apakah pengakuan tersebut betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, betul-betul jujur datang dari hati mereka, atau cuma sekedar bicara saja, atau Allah katakan sekedar berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu, ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan, ada ujian yang baik, ada ujian yang buruk. Wa yabluukum bisyarri wal khairi fitnah, akan kami uji kalian dengan ujian yang tidak menyenangkan, dengan ujian-ujian yang buruk, kemudian juga diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang menyenangkan, ujian-ujian yang baik. Jadi oleh karena itu, rukun iman itu diantaranya adalah beriman kepada takdir, baik takdir itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi seperti ini, bagi orang-orang yang beriman, diuji dengan keburukan, diuji dengan kesempitan, diuji dengan kebahagiaan, dengan kelapangan, maka sikap orang-orang yang beriman, kata Nabi, adalah sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan. Artinya ketika dia dihadapkan kepada ujian yang tidak menyenangkan, maka dia bersikap sabar atas ujian tersebut. Kalau dia dihadapkan kepada kondisi atau ujian yang tidak menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 2 hal tersebut akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kebanggaannya kepada orang-orang yang mukmin tersebut. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Amat mengagumkan, kata Nabi, amat mengagumkan orang-orang yang beriman itu, sikap orang-orang yang beriman tersebut. Dan kalian tidak akan pernah mendapatkan sikap seperti ini kecuali dalam diri orang-orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra'u syakara. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, diuji dengan kelapangan, diuji dengan banyaknya rezeki, melimpahnya berbagai macam karunia, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut, atas anugerah tersebut, dan itu fakana khairan lahu, dan itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u, ketika dia diuji dengan sesuatu yang sempit, sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah dan hal-hal yang lain yang buruk, maka kemudian dia pun bersabar atas ujian tersebut, maka itu pun menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi seluruh kondisi yang dihadapi oleh orang-orang mukmin,
maka dia menyikapinya dengan sikap yang tepat, dan semua hal-hal itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi nggak problem bagi orang-orang beriman itu. Dia sulit, maka dia bersabar. Dia senang, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karakteristik orang-orang yang beriman, yang sampai-sampai Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, amat mengagumkan urusan orang-orang yang beriman tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia, kesenangan, maka kita bersyukur kepada Allah. Di saat kita mendapatkan kesulitan, maka kita bersabar menghadapi kesulitan tersebut. Jamaah sekalian yang berbahagia, ujian. Jadi ujian itu adalah sunnah kehidupan. Sunnah kehidupan. Bahkan orang-orang beriman itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan 5 hal, kata Nabi. Ya. Apa kata beliau? Orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 kondisi yang menyakitkan. Ya. Yang pertama, bentuk ujiannya adalah mukminun yahsaduhu. Dia akan berhadapan dengan sesama mukmin yang hasad kepada dirinya. Ya, hasad, iri atau dengki yang datang dari sesama mukmin. Ini pun bentuk ujian yang akan dia hadapi, kata Nabi. Kemudian wa munafiqun yabghaduhu. Orang-orang munafik yang membencinya. Ini pun bentuk ujian. Kemudian wa kafirun yuqatiluhu. Orang-orang kafir yang memeranginya. Kemudian wa syaitonun yudilluhu. Dan setan yang senantiasa berupaya untuk menyesatkannya. Wa nafsun tunazi'uhu. Dan hawa nafsu yang selalu mengajaknya kepada hal-hal yang buruk. Ini juga adalah bentuk ujian bagi orang-orang mukmin. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang bentuk-bentuk ujian yang juga akan dihadapi oleh mereka yang mukmin. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh, kata Allah, kami akan benar-benar menguji kalian semua. Bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Diuji dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kekhawatiran. Kemudian juga Allah katakan diuji dengan kelaparan. Lalu kekurangan harta, kemiskinan. Kemudian juga wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai, kematian mereka. Was samarat, diuji juga dengan kekurangan buah-buahan. Ini semua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah yang Allah tegaskan dalam bentuk taukid. Wala nabluwannakum, kalian pasti benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, dengan sedikit saja. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan,
kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian tersebut. Apa ciri orang-orang yang sabar tersebut? Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan ketika mendapatkan musibah tersebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan istirja, bahwa kami seluruhnya adalah milik Allah dan kepada Allah semuanya bakal dikembalikan. Maka ketika kita menghadapi ujian-ujian tersebut dengan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran yang mereka lakukan terhadap ujian yang mereka terima. Kemudian Allah berikan kepada mereka, Allah turunkan kepada mereka rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang diterima oleh orang mukmin, dan ketika mereka bersikap tepat atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan ini adalah sangat kita butuhkan sebagai manusia yang banyak memiliki kesalahan, kekhilafan, kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah tentukan atas diri kita. Ampunan ini juga bermanfaat bagi kita atas semua kelalaian, semua perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pun kita membutuhkannya. Karena tidak ada surga, tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita butuh bimbingan, kita butuh petunjuk. Maka kita pun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bersabar menghadapi ujian tersebut. Wa ulaika humul muhtadun. Jamaah sekalian yang berbahagia, satu saat pernah seorang sahabiat, Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Beliau Ummu Salamah, salah seorang sahabiat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu doa ketika beliau mendapatkan musibah. Kalau kamu mendapatkan musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan istirja, kemudian ucapkan doa, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Lalu kemudian Ummu Salamah menghadapi musibah, yaitu wafatnya Abu Salamah, suaminya. Lalu kemudian dia ingat dengan doa ini. Lalu dia ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia ucapkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku atas musibah yang menimpaku, lalu berikanlah pengganti yang lebih baik dari yang hilang. Kemudian
Di dalam hatinya dia berkomentar, apa iya ada pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah, suaminya yang telah meninggal dunia? Itu pertanyaannya. Bukan dia nggak yakin, tapi dia bertanya, adakah seorang laki yang bisa menggantikan posisi Abu Salamah sebagai suami bagi dirinya? Yang terjadi adalah setelah masa iddahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang untuk meminangnya. Ini kan luar biasa ya. Abu Salamah sebagai suami yang dianggap suami terbaik wafat. Lalu dia baca doa ini untuk mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga untuk mendapatkan pengganti yang lebih baik. Ya tentu datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminangnya, untuk menjadikan Ummu Salamah ini istri beliau jauh lebih baik daripada Abu Salamah yang meninggal dunia. Ya. Begitupun dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah seorang sahabiat, ibunda Anas bin Malik. Satu ketika dia, anaknya namanya Abu Umair, nama anak tersebut, mengalami sakit panas. Maka suaminya berpesan kepadanya agar anak tersebut dijaga dengan baik, diberi obat dan sebagainya, karena saat itu dia akan pergi untuk mencari nafkah. Nah, ketika suaminya berangkat mencari nafkah, si anak meninggal dunia, Abu Umair ini. Ketika anak tersebut meninggal dunia, maka dengan sabar dia urus anak tersebut. Dia mandikan, dia kafani, dia beri pakaian, dia kafani, kemudian dia letakkan di tempat tidurnya. Nah, ketika sang suami pulang ke rumah, agak malam pulangnya, lalu kemudian dia bertanya tentu kepada istrinya, bagaimana kondisi anak kita saat ini? Lalu dia katakan dengan penuh ketenangan bahwa anak kita telah jauh lebih baik dari sebelumnya. Jauh lebih tenang katanya. Nah, suaminya pun merasa senang karena cerita dari istrinya. Lalu kemudian bukan itu saja, dia menyuguhkan makanan-makanan yang lezat kepada suami. Ya, dikasih makan, disuguhi makanan yang disukai oleh suaminya. Lalu kemudian setelah itu keduanya pun bercampur sebagai suami istri. Setelah bercampur, kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, membuka pembicaraan, wahai suamiku, jika ada satu kaum meminjamkan kepada kita sesuatu, lalu kemudian dia ingin mengambilnya kembali pinjaman tersebut, apakah kita berikan? Kata suaminya, pasti kita mesti dan wajib memberikan yang dia miliki, yang dia titip kepada kita, mesti kita pulangin. Lalu kemudian dia katakan, wahai suamiku, ya anak kita wafat tadi siang. Ya suaminya marah lah kan, karena enggak bilang-bilang bahwa anaknya sudah wafat. Lalu kemudian peristiwa ini pun diceritakan oleh suaminya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apakah kalian bercampur tadi malam itu? Betul yang kalian lakukan? Iya, kami pun bercampur. Kata Nabi, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian di malam kalian bercampur tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah hamil lagi itu Ummu Sulaim, kemudian melahirkan
seorang anak laki-laki yang kemudian nanti si anak laki-laki ini memiliki 10 orang anak yang semuanya adalah penghafal Quran. Itulah balasan bagi orang yang bersabar ketika menghadapi ujian. Jadi ada amalan yang mesti kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai macam ujian yang tidak menyenangkan, maka sabar adalah salah satu sikap yang tepat, dan ketika kesabaran itu ada, maka Allah berikan kebaikan yang banyak. Ya. Salah satu di antara anaknya putra yang tadi lahir dari Ummu Sulaim itu adalah ada yang namanya, kalau nggak salah, Ishak ya, yang kemudian anak ini pun menjadi salah seorang guru dari Imam Malik bin Anas. Ini sebuah keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar ketika mereka menghadapi ujian. Begitupun yang diterima oleh tadi Ummu Salamah. Dia baca doa tersebut, kemudian Allah gantikan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebetulnya masih ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah amalan-amalan menghadapi kesulitan, tapi karena waktu yang membatasi kita, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kembali dengan beberapa amalan-amalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Paling tidak ada kesabaran yang mesti kita perlihatkan di saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Mudah-mudahan kesabaran tersebut dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan ganjaran tanpa batas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.